Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman kelas 1 sama sekalian, akhirnya kita bertemu kembali pada pembelajaran bahasa Arab meskipun dalam keadaan jarak jauh ya dan melalui video. Semoga tidak mengurangi keseriusan antum, semangat antum dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam mendapatkan ilmu yang bisa diterapkan dan bermanfaat bagi diri sendiri dan untuk orang lain ya. Kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah dan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, mari kita mulai pembelajaran bahasa Arab kita ya. Ustadz review sedikit untuk pelajaran kemarin. Pelajaran kemarin itu kita sudah belajar tentang penyebutan asal ya. Pertanyaan min aina anta ya. Jadi ketika ada orang yang bertanya kepada antum, min aina anta ya, siapa misalkan? Min aina anta ya Arkan. Arkan jawab, ana min. Nah, jawabannya ana min. Artinya ana adalah saya, min artinya dari. Misalkan min aina anta ya Arkan. Arkan menjawab, ana min Depok, Jawa Gharbiyah misalkan. Arkan menjawab, saya dari Depok, Jawa Barat. Begitu. Dan satu lagi menanyakan kewarganegaraan. Pertanyaannya bagaimana? Kemarin pertanyaan adalah menggunakan kata hal ya. Hal anta misalkan Turkiyun gitu. Apakah kamu orang Turki gitu? Hal anta Turkiyun? Jawabannya kalau misalkan jawabannya orang itu memang benar-benar orang Turki, jawabannya na'am. Ana Turkiyun. Benar, saya orang Turki. Kalau bukan berarti jawabannya la. La. Hal anta Turkiyun? Jawabannya la. Ana Indonesiun. Gitu. Saya orang Indonesia, saya bukan orang Turki. Gitu. Taib. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut pelajarannya ke sebentar saya share screen dulu. Ya, ke pelajaran ketiga ya. Silahkan dibuka. Pelajaran ke-7 ini bukan ketiga. 7 ya. Dibuka bukunya. Buka bukunya halaman 63 ya. Buka bukunya halaman 63. Di sini ada di mana ini? Ada di bandara ini. Tuh ada pesawat. Tuh ada pesawat. Pesawatnya lagi parkir. Ada orang lagi dorong koper.
Kira-kira ini memang di bandara ya tempatnya. Di sini ada percakapan antara Muhammad sama Asi. Di sini Muhammad ini terlihat sedang menghitung ya. Nih, percakapannya Ustaz bacakan ya. Antum unzur wastami' wa'id. Meskipun lewat video, antum harus tetap mendengarkan, memperhatikan, mendengarkan dengan sambil mengulangi ya. Ketika Ustaz mengucapkan, antum ikuti. Bagaimana? Siap? Ya. Wahidah. Nah, di sini dia menghitung wahidah. 1 kata dia. Terus si Asinya jawab nih, apa namanya? Menyela. Hatil haqibah. Katanya, bawa tasnya. Hatil haqibah. Isnatani. Salatha. Muhammad tetap menghitung. Asi nyelak lagi. Hatil haqibah. Bawa tasnya, katanya. Muhammad tetap menghitung. Arba. Khams. Setelah itu Muhammad khudhil haqibah. Akhirnya Muhammad bilang, ambil tasnya. Khudhil haqibah. Akhirnya Asi baru menjawab, jazakallah khair. Semoga Allah memberkatimu dengan kebaikan. Setelah jazakallah khair, jazakallahu khairan. Kam haqibah, katanya Aisyah. Kam haqibah. Berapa tasnya? Ada berapa tasnya? Khamsu haqaib. Ada 5 tas. Ya, kita ulangi lagi. Wahidah. Hatil haqibah. Ithnatani. Thalatha. Hatil haqibah. Arba'. Khams. Khudhil haqibah. Jazakallahu khairan. Kam haqibah? Khamsu haqaib. Yep. Sekarang antum perhatikan kosakata yang ada di bawah ya. Antum perhatikan kosakata yang ada di bawah. Unzur wastami' wa'id. Wahidah. Ithnatani. Thalatha. Arba'. Khamsu. Khamsa. Ya'khudhu. Haqibah. Haqibatun. Haqaibun. Kam. Jazakallahu khairan. Baik, jadi wahidah ini penyebutan untuk barang atau benda yang bisa dihitung. Jadi kalau misalkan di sini gambarnya, gambar kopernya ini gambar tasnya ada berapa? Ada 1 kan? Jadi artinya wahidah, 1 tas gitu. Jadi tasnya ada 1. Misalkan kalau kayak kita sholat apa yang biasanya 1 rakaat, sholat witir misalkan. Kan ada yang dipisah tuh, ada yang langsung 3, ada yang 2, satunya 1 rakaat. Kalau kita sholat subuh, rakaatnya ada berapa? Sholat subuh rakaatnya ada 2 kan? Dalam niat sholat subuh, usolli fardhas subhi rakaataini. Apa artinya rakaataini? 2 rakaat. Rakaataini ada taininya, jadi 2 rakaat. Sedangkan kalau 1 rakaat gimana mengucapkannya? Usolli sunnatal witri rakaatan. Nah, rakaatan. Jadi rakaatnya cuma 1. Nah, sama seperti ini. Wahidah. Ini hanya 1 tasnya. Ithnatani. Nah, tasnya ada 2. Ithnatani. Bilangannya itu 2. Yang dimaksudkan apa? Haqibah. Tas. Tas atau koper. Kita sebutkannya saja tas ya. Jangan koper. Kita sebut saja tas. Dan ada thalatha. Ini sama hitungannya.
3. 3 apa? 3 tas gitu. Ada 3 tasnya gitu. Dan selanjutnya ada arba. Terus sampai 5. Ada khams. Arba dan khams. Nah, di sini ini merupakan kata yang untuk benda yang kita hitung, untuk benda yang bisa kita hitung, ya. Di sini ada kata kerja, ini yang tulisannya warna biru, ada gambar orang sedang memberikan sesuatu. Ini merupakan kata kerja. Kata kerja itu apa, Ustadz? Dalam bahasa Arab, kata kerja itu fi'il. Ya, kata kerja itu fi'il. Kata kerja itu adalah kata yang mewakili suatu aktivitas seseorang. Jadi seseorang itu sedang melakukan apa? Ustadz sedang berbicara. Nah, berbicara merupakan kata kerja. Tapi Ustadz adalah kata benda. Orangnya itu kata benda, pekerjaannya adalah kata kerja. Di sini ada kata ya'khudhu. Apa artinya ya'khudhu? Khada ya'khudhu. Mengambil, ya. Ambil, mengambil. Artinya mengambil. Ya'khudhu, mengambil. Ya'khudhu, mengambil. Ikuti setelah Ustaz. Ya'khudhu. Artinya mengambil, ya. Haqibah. Nah, ini haqibah yang dari tadi kita maksud nih. Haqibah yang kita maksud. Kopernya ada 1, ada 2, ada 3. Itu apa sih? Haqibah. Itu tas ini. Haqibah artinya tas atau koper, ya. Nah, terus kenapa ini Ustadz kok berbeda? Haqaibu. Haqaib. Kok beda Ustadz? Tapi gambarnya sama, koper nih. Nah, perbedaannya adalah di haqibah itu hanya 1 koper. Haqibah hanya artinya adalah sebuah koper. Nah, gitu. Sedangkan haqaib ini adalah bentuk dari koper yang ada banyak. Gitu. Jadi artinya haqaib ini artinya adalah koper-koper. Nah, gitu. Coba misalkan kalau lagi main bola, misalkan yang ikhwan lagi main bola misalkan. Bolanya ada 1 apa ada banyak? Ada 1 kan bolanya. Makanya ketika main bola, bolanya hanya disebut sebuah bola gitu. Tapi kalau orang-orangnya, kenapa orang-orangnya ada 1 apa ada banyak yang main? Ada banyak kan? Nah, anak-anaknya disebut anak-anak karena banyak yang main. Teman-teman, bukan hanya seorang teman, bukan hanya seorang anak, tapi teman-teman atau anak-anak. Nah, sama seperti ini. Haqibah yang ini, haqibah artinya adalah sebuah koper. Sedangkan yang haqaib ini adalah bentuk jamak dari haqibah. Artinya adalah koper-koper. Nah, kopernya banyak. Gitu, ya. Terus di sini ada kam. Kam ini adalah kata tanya. Kata tanya yang artinya adalah berapa. Kam. Berapa? Kam umuruka, berapa umurmu? Kam rokmul bait gitu. Berapa nomor rumahmu? Gitu. Kam. Jadi menanyakan kata jumlah ya, menanyakan jumlah. Kam artinya berapa. Sedangkan ini jazakallahu khairan. Karena ini adalah ungkapan doa kepada seseorang. Ungkapan terima kasih juga bisa mewakili. Artinya adalah semoga Allah melimpahkan kebaikan atas dirimu. Jazakallahu khairan. Khairan artinya kebaikan. Jazakallah semoga Allah melimpahkan. Baik. Semoga dipahami ya. Fahimtum? Ustaz nggak bisa dengar jawaban antum karena ini dalam bentuk video ya. Ustaz sedih sebenarnya nggak bisa ketemu sama antum semua ya. Semoga antum bisa memahami apa yang kita pelajari melalui video ini ya. Baik. Sekarang kita lanjut.
Kita lanjut latihan. Ini antum latihan ya, latihannya antum tinggal mengenali gambarnya saja dengan cara sebentar. Antum kenali gambarnya. Gambarnya ini gambar apa? Gambar koper. Kopernya ada berapa? Nah, di halaman sebelumnya itu kalimatnya apa? Koper yang itu. Gitu. Dan yang sebelahnya juga gambar apa ini? Kata kerja apa ini? Nah, kita lihat kalimat yang di bawah. Kita cocokkan dengan yang pas. Ya, khuzu. Kira-kira yang mana ya? Yang ini kah? Atau yang ini? Ya, antum sudah paham ya? Antum latihan sendiri. Tidak usah jelaskan di sini. Antum latihan, kerjakan sampai dengan yang ini ya. Sampai dengan bagian bawah, halaman 64. Latihan halaman 65, jangan dikerjakan terlebih dahulu. Kita loncat ke halaman berapa itu ya? Halaman 66. Di sini nggak ke foto halamannya. Halaman 66 ya. Sip. Ya. Di sini ada kata hatil hakibah atau hatul hakibah. Hatil hakibah. Apa artinya hati? Kemarin tadi di percakapan antara Ahmad dan Asya, hatil aqibah. Bawa tasnya. Artinya ini silakan bawa tasnya gitu. Hatil aqibah. Ini tasnya dibawa. Nah, kayak gitu. Hatil hakibah. Nah, dari sini dari buku modul ini ingin menunjukkan bahwa yang dibawa itu bukan hanya tas. Gitu. Nih di bawah ada contoh kata al-qalam. Misalkan al-haqibah kita ganti jadi kolam. Hatil haqibah gitu. Bawa penanya. Nah, begitu ya. Itu Ustaz. Hatil haqibah. Atau hatil qalam. Nah, sekarang yang di bawahnya adalah khudil haqibah. Oh sama. Khudil haqibah. Artinya ambil tasnya. Nah, haqibah sekarang kita ganti menjadi warokoh. Khudil warokoh. Ikuti Ustaz. Khudil warokoh. Sedangkan yang ini sama seperti tadi. Ini adalah kalimat doa ya. Jumlah doa. Jumlah itu dalam bahasa Arab artinya adalah kalimat. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata ya. Jazakallahu khairan. Semoga kebaikan dilimpahkan oleh Allah kepadamu. Oke, terus kita lihat yang bawah. Sebentar ya. Di sini ada kalimat tanya. Ada kata tanya kam. Apa kira-kira tadi artinya? Artinya berapa ya. Kam itu artinya berapa. Situ kalimatnya adalah kam hakibah. Kam hakibah katanya. Berapa tasnya? Ada berapa tasnya? Mas, di situ ada berapa tasnya, Mas? Gitu. Kam hakibah. Pak, di situ ada berapa tasnya? Kam hakibah. Gitu. Bertanya dia. Nah, makanya ada tanda tanyanya. Karena dia kalimat tanya, kata tanya. Terus jawabnya khamsu haqaib. Khamsu haqaib. Khamsu haqaib. Ada 5 tas. Oh iya, Ustaz belum jelaskan ya. Kenapa kapan kita menggunakan jamak haqaib? Kenapa kita masih bentar, kita harus kembali ke halaman berikutnya. Sebelumnya maksudnya. Ya. Sekarang kita perhatikan. Nah, kapan kita menggunakan haqaib, Ustadz? Kapan kita menggunakan kata haqaib untuk benda yang jamak, benda yang banyak?
Sebanyak apa bendanya? Nah, kita lihat dari banyak bendanya ya. Kalau bendanya masih satu, jelas kita hanya menggunakan haqibah. Bendanya dua, isnatani, masih menggunakan haqibah. 3 masih menggunakan haqibah. Nah, 4 lebih dari 3, lebih dari 3 atau lebih ya, 3 atau lebih. Sudah nyampe 3, salasa itu sudah menggunakan haqaib. Jadi kalau misalkan tasnya ada 2, kita masih menyebutnya haqibatani. Begitu. Kalau 1 haqibah, 2 haqibatani. Sedangkan kalau 3 itu sudah haqaib, 4 haqaib, 5 haqaib. Begitu seterusnya, ya. Ketika sudah lebih dari 3 banyak ya, kita menyebutnya haqaib, bentuk jamaknya. Nah, bentuk jamak dari haqibah tas adalah haqaib. Baik. Kita kembali ke halaman yang barusan. Nih, dia nanyanya kam haqib, ada berapa? Ada berapa? Dia jawabnya khamsu, ada 5. 5 lebih dari 3 apa kurang dari 3? Lebih dari 3. Berarti pakai haqaib, berarti menggunakan bentuk jamak. Nah, ini bentuk jamak dari haqibah. Ini bentuk jamak dari haqibah. Kenapa kok ganti jadi bentuk jamak? Karena tasnya lebih dari 3. Di sini tasnya ada 5. Ada 5 tasnya. Ya. Coba sekarang kita ganti jadi salasah. Nah, ininya kita ganti jadi salasah. Khamsahnya kita ganti menggunakan salasah. Kita ganti. Ya. Baik. Kita hapus dulu. Ulangi. Kam haqibah. Berapa tasnya? Kita ganti ini, kita coret. Kita ganti jadi salasah. Salasu haqaib. Coba kita lihat. 3 itu sudah termasuk lebih ya. 3 dan yang lebih dari 3 maka menggunakan kata jamak. Maka menggunakannya haqaib. Jadi ketika tasnya ada 3 dan ditanya sama orang, kam haqibah salasu haqaib. Nah, karena ada 3 tetap menggunakan haqaib. Sekali lagi ya. Kita menggunakan arba. Arba berapa arba? 4 ya. Arba itu 4. Yang salah ya. Itu sudah hafal ya. Arba itu 4. Baik. Ditanya, kam haqibah. Berapa tasnya? Tasnya ada berapa? Ada 4, ada arba. Jawabnya arba'u. Haqaib apa haqibah? 4 itu lebih dari 3 atau tidak? Lebih. Jadinya jawabnya arba'u haqaib. Arba'u haqaib. Ya. Arba'u haqaib. Ya. Semoga dipahami ya. Semoga bisa antum pahami, antum pelajari. Antum hafalkan juga kosakata yang barusan kita pelajari, yang ini antum hafalkan juga ya. Mulai dari wahidah, ini maksudnya apa? Artinya apa? Ithnatani, thalatha, arba, khamsa, ya'khudhu, haqibah, haqaib, kam, sama jazakallahu khairan. Baik. Ya. Untuk ininya latihannya, tugasnya ini ya, halaman 64 ya. Antum kerjakan ya. Ini mudah. Coba antum kerjakan sendiri ya. Baru kalau nggak ngerti baru tanya sama Abi atau Umi. Atau tanya sama Ustadz juga boleh. Tapi jangan langsung tanya.
dicoba dulu, dilihat ini gambarnya apa ya. Tadi di halaman sebelumnya gambar ini tulisannya tuh ini, bacanya tuh ini. Oh, sesuai. Ketika sesuai, dikasih garis ya, seal, berikan tanda hubung ya, sampai yang bagian bawah. Baik. Stop. Ya, alhamdulillah kita sudah belajar mereview sedikit tentang pelajaran kita yang kemarin dan sudah menambah sedikit materi lagi ya. Semoga antum bisa optimal menerima materi, semangat meskipun kita belajarnya jarak jauh. Semoga antum tidak berkurang, tidak mengurangi keberkahan antum dalam menuntut ilmu ya. Baik, kita akhiri bersama-sama dengan bacaan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustaz. Selamat belajar. Sampai bertemu kembali di pelajaran bahasa Arab berikutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah jami'an.